YT Artikel 2 mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023. Mohon maaf lahir dan batin. Mata memang sering salah menatap, mulut tak jarang salah berucap, hati kerap salah berprasangka. Dengan niat yang tulus serta suci saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 299. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Rizal dan beberapa pasukan khusus di bawahnya sedang menunggu di sini. Melihat Aditya kembali, Rizal membuka pintu dan keluar dari mobil. "Tuan Aditya, bagaimana kabarnya?" Rizal bertanya ketika dia datang ke mobil Aditya. Aditya mengangguk, keluar dari mobil dan melambai ke Dilan di belakangnya. Dilan segera mengeluarkan Yopi dari mobil dan membawanya ke hadapan Aditya dan Rizal. Saat ini, wajah Yopi pucat. Dia sudah memiliki firasat malapetaka. Rizal menatap Yopi yang ketakutan dan tidak bisa menahan cibiran beberapa kali. "Hehe, kita bertemu lagi begitu cepat," Rizal mencibir. Yopi tidak menjawab, terengah-engah. Yopi, seperti Jeremy, telah mencapai ketenaran setelah pensiun. Hemat banyak uang, kami bisa menjalani kehidupan yang apik. Jadi Yopi menjadi takut mati, dan kehilangan dorongan yang dia miliki saat masih muda. Pada saat ini, Aditya mencengkeram kerah Yopi. Tarik orang ini seperti ayam. Yopi memandang Aditya dengan ngeri, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Aditya padanya. "Bajingan, kamu datang ke Indonesia untuk bertindak liar. Tidak apa-apa jika kamu berurusan denganku. Tapi mengapa kamu ingin melibatkan ayah angkatku dan adik angkatku?" Aditya dengan marah menanyai Yopi, melampiaskan amarahnya. Benar, Aditya sangat marah, dan konsekuensinya serius. Mengingat bahwa di malam hari, Yopi memukuli April dan Hendrik secara brutal dengan tongkat kayu. Aditya tidak dapat menahan amarah di hatinya. Yopi juga tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana. Jadi dia seharusnya tidak menyentuh saudara perempuan Aditya. Yopi juga menyadari betapa Aditya sangat mencintai saudara perempuannya. Dan sekarang dia sangat takut sehingga dia tidak membutuhkannya. "Tuan Aditya, saya sangat menyesal. Saya merasa sangat menyesal untuk ini," kata Yopi kepada Aditya dengan suara bergetar. "Sayang sekali kamu lumpuh. Apakah berguna untuk menyesal?" Aditya bersumpah dengan marah, lalu menamparnya. Dia memukuli Yopi dengan keras. Dalam sekejap mata, puluhan tamparan mengenai ke wajah Yopi, mengubahnya menjadi pria gemuk. Namun, dibandingkan dengan Yopi yang memukuli April dengan tongkat, Aditya cukup manusiawi. "Jangan pukul aku, Tuan Aditya. Jangan pukul. Saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda. Tanyakan saja seberapa banyak yang Anda inginkan." Yopi terengah-engah, berdiskusi dengan Aditya. "Uang sebanyak apapun tidak dapat membeli kembali nyawamu." Aditya terlalu malas untuk menindaklanjuti. Yopi berbicara omong kosong, dan langsung diseret ke tanah. Rizal datang dengan senapan otomatis di tangannya, membidik kepala Yopi di tanah. Maafkan aku, aku tidak ingin mati." Yopi benar-benar hancur dan berteriak. Rizal memandang Aditya, menunggu perintah Aditya. Aditya dengan tegas membuat gerakan bunuh. Pelajaran masa lalunya mengajarinya untuk menghadapi musuh. Jangan pernah lembut. Dengan keras, Rizal menembak mati Yopi dengan tangannya sendiri. Segera, beberapa anggota pasukan khusus datang, menggali lubang di tempat itu dengan sekop taktis, dan mengubur Yopi. Baru saat itulah Aditya menghela nafas lega. Amarah di hatinya akhirnya keluar. "Ayo kembali." Aditya memerintahkan semua orang. Dilan dan puluhan bawahannya semuanya tertegun.
Meskipun mereka tidak melewatkan pertarungan dan pembunuhan, mereka tidak sehebat menggunakan senapan otomatis. Selain itu, Rizal sangat menentukan dalam membunuh Yopi. Itu hanya isyarat Aditya, dan Rizal dengan tegas melakukannya. Ini benar-benar mendominasi. Dilan dan bawahannya sangat iri, dan mereka semua menduga bahwa identitas Rizal sangat istimewa. Sebaliknya, bagaimana dia bisa membunuh orang asing di tempat di depan begitu banyak orang? Saat ini, Aditya sudah masuk ke dalam mobil dan kembali ke kota Manado. Dilan memimpin anak buahnya untuk mengawasi bagian belakang, dan Rizal mengikuti dengan mobilnya, dan mereka semua kembali ke kota Manado. Sudah lewat jam 10 malam. Setelah Aditya mengucapkan selamat tinggal pada Rizal dan Dilan, dia langsung pulang sendirian. Baik Dahlia dan Anjani sudah pergi tidur lebih awal mengetahui bahwa Aditya telah mengatur pengawal dengan senjata untuk melindungi keselamatan mereka. Dahlia dan Anjani, keduanya sangat stabil dan percaya diri. Farah tidak tidur. Dia menunggu Aditya kembali. Melihat Aditya kembali, Farah sangat bersemangat. Turun dari tempat tidur. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Aditya. Saat ini, dia hanya mengenakan piyama longgar, tapi ini tidak bisa menyembunyikan sosok baiknya. Merasakan kehangatan istrinya, Aditya tersenyum ringan dan berkata, "Kenapa kamu belum tidur? Aku menunggumu kembali," Farah berkata dengan lembut. Aditya merasakan kehangatan di hatinya. Dia merasa bahwa hubungan dengan istrinya menjadi semakin harmonis akhir-akhir ini, dan keluarga menjadi semakin hangat. "Di mana tempat tidur kecilku?" Aditya melirik ke tempat tidur kecil tempat dia biasa tidur, dan bertanya pada Farah dengan curiga. Wajah Farah menjadi panas, dan dia berkata dengan lembut, "Saya mengeluarkannya." Hati Aditya sedikit bergetar. Dia telah menunggu ini hari untuk waktu yang lama. Tempat tidur kecil ini hanyalah bayangan di hatinya. Ini juga merupakan simpul yang belum terselesaikan. Sejak menikah dengan Farah, Aditya tidur di ranjang kecil ini selama lebih dari 3 tahun. Malam ini, pagar akhirnya tidak ada lagi. "Hehe, bagaimana aku bisa tidur jika kamu membuang tempat tidurku?" Aditya sedikit tersenyum, sengaja menggoda Farah. Farah memberi Aditya tatapan putih, berpikir pada dirinya sendiri, bahwa dia sudah cukup malu untuk bajingan ini. Dia melakukannya dengan sengaja. "Apakah masih ada tempat tidur di lantai? Kamu bisa tidur di lantai mulai sekarang." Farah mendengus. "Haha, terlalu dingin di lantai. Apakah kamu bersedia membiarkanku tidur di lantai?" Aditya tertawa, dan meraih tangan Farah. Di tengah malam, Farah merasa wajahnya terbakar dan detak jantungnya semakin cepat. Selama ini, Farah merasa kasihan pada Aditya selama lebih dari 3 tahun. Bagaimanapun, dia tidak pernah memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Aditya adalah pria normal. Sejak hubungan dengan Aditya mereda, Farah menemukan bahwa dia telah jatuh cinta dengan pria ini, pria yang belum pernah bercumbu dengannya. Malam ini, dia siap memberikan segalanya untuk Aditya. "Suamiku, apakah kamu menyalahkanku beberapa tahun terakhir ini?" Mata Farah tiba-tiba lembab. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan bergumam pada Aditya. Aditya tidak menyangka Farah tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Tidak mungkin dikatakan tidak ada keluhan sama sekali. Siapapun yang memakainya akan mengeluh. "Istriku yang begitu cantik hanya bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Bahkan laki-laki pun akan mengeluh." Tapi Aditya sangat mencintai Farah. Kebencian di hatinya tidak seberapa dibandingkan dengan cinta yang dalam. "Aku tidak menyalahkanmu." Aditya tersenyum tipis dan membelai rambut indah Farah. "Sungguh, suamiku, apakah kamu hanya menghiburku?" Mata Farah sudah basah. Dia menggigit bibirnya dengan keras, merasa lebih bersalah. "Sungguh," jawab Aditya dengan pasti. "Sayang, kamu sangat baik." Farah berteriak dengan penuh semangat, memeluk Aditya dengan erat, dan sangat tersedak sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bersambung.